Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Jumpa lagi dengan saya Farel Firmansyah sebagai host kali ini dengan tema cerdas berprestasi dan menginspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Kak Weni Dian Yuniasari. Gimana kabarnya Kak Weni? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik. Kak Weni kelas berapa sih sekarang? Sekarang aku ada di kelas 12-3. Kelas 12-3. Oke. Pertama-tama aku penasaran nih. Kak Weni tuh dari kecil tuh udah aktif di pelajaran akademik atau justru malah pas SMA ini aktifnya? Untuk pelajaran akademik dulu itu aktifnya dari SD ke SMP ke SMA. Tapi lebih dulu waktu SD itu lebih fokus ke kesenian. Justru malah ke SMP dan SMA-nya baru lebih fokus ke akademiknya lagi. Oh, fokus ke akademiknya lagi. Iya. Nah, terus gimana sih awalnya kok Kak Weni tertarik ikut OSN gitu? Adakah momen yang wah kayaknya aku harus ikut nih, aku harus juara gitu? Ada nggak? Ada sih. Dulu itu kayak sebelum masuk SMA, dulu udah punya keinginan buat aku harus jadi lebih baik lagi nih dari SMP. Pengen ningkatin skill, ningkatin kemampuan dan wawasan. Nah, kebetulan di SMA-nya ada banyak banget kegiatan yang bisa buat ningkatin skill dan aku coba-coba untuk ikut. Dan salah satunya juga OSK ini. OSK ini ya. Nah, terus itu juara kan? Iya. Juara lah. Juara aja udah keren banget. Apalagi kalau juara satu eligible juga. Nah, setelah pengumuman eligible 1 itu gimana sih perasaan Kak Weni? Jujur aja nggak nyangka dan kaget banget karena awalnya aku ngira mungkin bisa nggak ya aku eligible 1, sedangkan kan banyak teman-teman yang lebih hebat-hebat lagi, dan ternyata alhamdulillahnya dapat waktu itu. Jadi kayak wah gitu. Suatu kebanggaan ya, Mas? Iya. Oke, kan banyak orang yang bilang kalau usaha itu nomor 1. Nah, dari kemenangan Kak Weni itu pure hasil usaha Kak Weni sendiri atau ada faktor eksternal yang mendukung kemenangan Kak Weni? Kalau buat kerja keras diri sendiri pasti iya, tapi ada faktor lebih besar yang lebih mendukung lagi, seperti support system dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dan doa-doa mereka, dan juga berkat keajaibannya dari Tuhan. Ya, berarti rajin ibadah gitu. Iya, rezekinya sih. Itu paling penting. Iya. Pernah nggak sih kamu insecure atau ngerasa down gitu? Nah, terus cara bangkit lagi tuh gimana? Kalau buat insecure sering sih. Dan aku bangkitnya sih lebih ke kadang orang-orang terdekat nyadarin aku buat aku biar terus berjuang, dan mereka juga udah selalu support aku. Jadi kayak aku sendiri, aku juga harus berjuang nih, orang-orang di sekitar juga udah dukung aku. Kalau orang-orang percaya, kenapa aku enggak? Oh gitu. Nah, eligible 1 kan nggak mudah dong ya. Kan itu perhitungannya dari semester 1 sampai semester 5. Nah, cara Kak Weni bisa konsisten dalam nilai akademik di semester 1 sampai semester 5 itu gimana? Aku itu sih aktif di kelas dan mengerjakan tugas-tugas harian, juga tugas-tugas lain yang mungkin kita nggak kekejar atau ketinggalan. Nah, itu sebisa mungkin dikerjakan, jadi biar nilai kita itu terus ke cover. Terus sama juga sopan santun ke guru, adab ke guru gitu. Berarti harus aktif gitu juga ya? Iya. Nah, ada nggak momen dimana kamu
ngerasa udah capek banget, udah nyerah banget. Nah, terus ada sesuatu yang bikin kamu bertahan untuk lanjut gitu? Ada sih, pasti kan capek itu wajar ya, namanya juga manusia. Ya. Kalau untuk buat bertahan ya karena support dari orang-orang gitu. Jadi Support. mereka yang bikin aku semangat gitu. Jadi kayak aku harus bisa nih berjuang. Mereka aja percaya sama aku enggak. Oh, gitu. Nah, ngomongin strategi belajar nih, Kak Weni tuh tipe belajar yang kebut semalam atau tipe belajar yang sudah berpola gitu, memiliki pola? Aku lebih suka ke belajar dari jauh-jauh hari sih, karena itu lebih worth it aja. Karena lebih nempel ke otak sama lebih mudah diingat dan kita bisa explore metode belajar yang kelihatannya bisa dicoba gitu. Jadi jauh-jauh hari gitu ya, Iya. biar lebih hafal materinya Iya, gitu. hafal. Lebih yakin sih. Lebih yakin. Terus gimana cara Kak Weni itu tetap fokus dan produktif itu, apalagi kalau moodnya sedang jelek atau lagi malas gitu, gimana? Kalau untuk produktif, kalau mungkin waktu mood lagi jelek mungkin nggak bisa dipaksain ya, tapi aku berusaha biar biar mood yang jelek ini nggak terjadi terus-terusan. Jadi kayak buat pembentengan diri sendiri, biar kayak ini udah waktunya aku maju lagi, nggak terus-terusan stuck di moodku yang jelek ini Gitu. tuh. Jadi sama cari-cari hal-hal baru yang mungkin lebih wow lagi buat dieksplor. Keren. Kak Weni punya trik khusus nggak buat ngafalin materi atau konsep-konsep yang sulit gitu? Itu kira-kira ada nggak? Kalau aku lebih ke kadang kan mungkin buat kayak catatan ya, lebih ke tipe penulis aja sih, lebih seneng nulis, terus kayak tulisannya itu lebih dikasih kayak gambar atau berwarna. Nah itu kayak mudah diinget aja buat aku. Oh, berwarna Terus, gitu. iya, terus kayak suka mungkin latihan soal sih, itu membantu banget dalam melatih insting menjawab soal. Melatih insting. Iya, perbanyak try out gitu. Nah, gimana sih cara Kak Weni tuh membagi waktu antara sekolah, terus persiapan OSN dan juga kehidupan sosial? Apa kalau lagi persiapan OSN tuh semuanya harus di-cut dulu? Nggak semua di-cut, cuman kita harus tahu seberapa porsi kita di kegiatan-kegiatan yang kita lakuin sehari-hari. Kalau memang yang kita dahuluin persiapan OSK-nya, ya kita belajar. Ya dimanapun, kapanpun kalau kita bisa belajar, ya kita belajar. Nah untuk kayak sekolah, kan kita hadir pagi ya. Jadi kayak pas waktu itu kita maksimalin diri untuk di kelas. Jadi OSK itu jalan, terus di kelas juga jalan. Jadi nilai kita itu enggak yang terlalu ketinggalan juga sama teman-teman di kelas. Terus kayak untuk interaksi di luar sekolah itu kan bisa kita atur ya secukup kita. Jadi meskipun kita aktif di sekolah, kita juga tetap harus interaksi, dan interaksi itu kan hiburan ya. Yeah. Jadi kan bisa kayak setidaknya merefresh otak kita lah. Gitu. Jadi harus seimbang gitu ya. Iya. Nah, dari semua materi yang Kak Weni pelajari itu ada materi yang punya fakta unik gitu nggak? Atau pelajaran yang kamu kaget gitu pas pertama kali tahu? Sebenarnya kalau di geografi itu kayak menurutku semuanya itu unik karena nyambung gitu sama dulu kan waktu kelas 10 kayak sering presentasi ya. Iya. Jadi kayak beberapa ilmu yang ada di geografi itu kayak masih nyambung gitu kalau aku kaitin di presentasiku gitu. Dan sampai sekarang pun kayak pelajaranku di kelas pun itu juga sedikit ada unsur-unsurnya geo gitu. Jadi berhubungan gitu ya? Iya, meskipun nggak langsung ya, tapi kayak pernah tahu ini waktu hampir sama gitu. Oke. Nah, kalau ada kesempatan buat ngomong sama diri kamu sebelum ikut ASN itu, apa sih yang mau kamu omongin di dalam diri kamu? Perbanyak usaha lagi,
jangan gampang menyerah dan jangan lupa jaga kesehatan dan perbanyak doa dan ibadah sama Yang Maha Kuasa. Perbanyak minta ke Tuhan gitu. Berbanyak ibadah lagi gitu. Iya. Nah, kan saat ini kan mau mengadakan OSK. Nah, itu pesan buat adik-adik atau motivasi yang perlu mereka dapatkan itu seperti apa kira-kira? Apa ya? Mungkin tetap semangat dan jangan mudah menyerah karena di OSK ini kan mungkin berat ya, perjuangannya juga mungkin berat, belajar sampai lama, tapi jangan dibuat negatif, dibuat aja positif dan senang aja gitu. Apapun hasilnya kita syukurin, kita nikmatin, mau dapat senang ataupun mungkin dapat yang kurang disenangi itu disyukuri aja. Dan mungkin harus lebih apa ya, mungkin sama jaga kesehatannya buat teman-teman yang mau berjuang di OSK juga. Terus sama apa ya, kayaknya itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Jadi yang paling penting jaga kesehatan itu. Iya, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola pikir, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak perlu. Fokus aja di diri kamu sendiri, fokus sama apa yang kamu jalani sekarang, dan kejar apa yang memang kamu inginkan dari awal. Jangan sampai lupa tujuan dan ngeblank di akhir atau di tengah-tengah. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah mengetahui gimana sih cara tips dari Kak Weni yang juara OSK dan juga eligible 1. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Kita tadi sudah dapat banyak pengalaman dan banyak inspirasi dari Kak Weni. Aku juga terima kasih atas sesi podcast hari ini. Semoga pengalaman dari aku bisa berguna dan membantu adik-adik yang sedang berjuang untuk meraih juara di OSK, dan juga adik-adik yang sedang berjuang untuk meningkatkan nilainya untuk persiapan eligible di tahun berikutnya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.